Renhard. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, materi kita pada pagi hari ini tentang permintaan dan penawaran. Indikator yang kita pelajari hari ini, yang pertama definisi permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, dan yang terakhir fungsi kurva permintaan dan penawaran. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, di sini Ibu akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok untuk mencari terkait materi yang kita pelajari hari ini. Mencari tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan kelompok kedua mencari tahu tentang fungsi dari kurva permintaan dan penawaran. Kelompok 1 mencari tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan kelompok 2 mencari tahu tentang fungsi dari kurva permintaan dan penawaran. Ibu memberi waktu 10 menit untuk adik-adik mengerjakan. Pengerjaannya selesai, di sini Ibu akan meminta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bergegas sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja di sini kami akan menjawab pertanyaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sini ada 6 faktor permintaan dan penawaran. Yang pertama harga barang, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima prediksi konsumen, dan yang keenam jumlah penjual atau produsen. Baik, kelompok 2 bisa mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan tentang apa saja fungsi dari permintaan dan penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan
bisa melihat tabel yang ada di depan. Jika harga permintaan suatu barang 6.000, maka permintaan terhadap barang tersebut sedikit atau hanya 4 orang yang meminta. Jika harga suatu barang itu 1.000, maka banyak orang yang akan melakukan suatu permintaan. Dan tadi kita dapat mengambil rumus ID sama dengan A kurang PP, di mana P merupakan harga produk, ID merupakan jumlah produk yang diminta, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien. Dari rumus itu kita dapat mengambil persamaan, yaitu I kurang I1 per I2 kurang I1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Dengan keterangan P1 adalah harga mula-mula, P2 merupakan harga setelah perubahan, I1 merupakan jumlah barang yang diminta mula-mula, dan I2 merupakan jumlah barang yang diminta setelah perubahan harga. Dengan rumus yang ada tadi, kita dapat mengambil contoh. Dalam suatu pasar diketahui harga beras dengan harga Rp5, jumlah yang diminta sebanyak 40 kg. Dan ketika harga naik menjadi 15, maka beras yang diminta menjadi 20 kg. Sesuai rumus yang telah ditetapkan tadi, P1 adalah harga mula-mula. Harga mula-mulanya yaitu Rp5. Dan harga mula-mulanya yaitu Rp15.000. Dan I1 merupakan I1 40. Dan I2 20. 20 itu merupakan jumlah barang yang diminta setelah perubahan. Kita masukkan angka sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan tadi. I kurang I1 per I2 kurang I1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. P1 nya tadi 5, P2 nya 15, I1 sama dengan 40, dan I2 sama dengan 20. I1 kurang 40 per 20 kurang 40 sama dengan P kurang 5 per 15 kurang 5. Di sini tinggal I kurang 40 per min 20. Min 20 didapat dari 20 kurang 40 sama dengan P kurang 5 per 15 per 5 didapat dari 15 kurang 5. Setelah itu tinggal dikali silang. Ya. P itu merupakan harga, dan ID itu merupakan jumlah barang yang diminta. Jika jumlah barang yang diminta 15, jika harga barang 15, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 20. Dan jika harga barang itu turun menjadi 5.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi 40. Sesuai rumus yang ada, maka ditarik
Ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian